metodologi, teknik, bagaimana kemudian mendesain peraga, bagaimana kemudian menyusun asesmen, bagaimana kemudian mengelola hasil penilaian, bagaimana mengukur keberhasilan. SKL mengamanahkan begini, kalau itu pengetahuan maka apa yang dilakukan berbagai hal di sini Bapak dan Ibu, mohon maaf kalau kita menunggu kegiatan-kegiatan seperti ini paling 1 tahun 1 kali ada di depannya. Tapi kalau KKG FGMB tergantung jenengan, mau seminggu sekali dilarang kepala madrasahnya, berminggu metu KKG. Oke, kalau nggak itu 1 bulan 1 kali, jangan sampai 1 semester 1 kali. Itu namanya workshop, bukan KKG ya. KKG itu sifatnya adalah rutin, direncanakan. Kalau bisa guru-guru mata pelajaran secara teknis panjenengan lebih tahu, misalnya guru akidah. Kemudian ada forum mengatakan setiap hari Rabu jamnya cukup sampai jam 9 karena jam 10 sampai jam 12 guru akidah di Aliyah Kota Malang ada forum NGMB. Bisa direncanakan seperti itu, dikomunikasikan karena ada forum KKM, ada forum KKG. Kami minta tolong kepada Bapak Ibu pengawas, hal-hal seperti ini harus dikomunikasikan karena saya masih mendengar, Pak, sebetulnya saya ingin berangkat tapi kepala madrasah selalu tidak izinkan saya. Nah, padahal ini sama-sama perlu. Kepala madrasah ada forum KKM, guru-guru forum KKG. Kemudian bagaimana KKG ini dikelola agar ini wawasan guru dalam berbagai hal itu betul-betul dirasakan. Pulang dari KKG, kepala madrasahnya tanya, Pak, hasil KKG hari ini apa yang dibahas? Kayak kemarin Bu, habis mulai Bu kumpul-kumpul karo kanca-kanca. Iku kira-kira sing gawe kepala madrasah jenengan kan di sini. Tapi kalau jenengan begitu pulang, Pak, hasilnya apa? Alhamdulillah Bu, hari ini kita mendapatkan materi pemahaman tentang standar proses kaitannya dengan strategi mengajar terkini untuk keperluan abad 21. Bagaimana membangun anak-anak berpikir kritis, komunikatif, kreatif. Jenengan semangat begitu, saya yakin kepala madrasah tidak akan melarang panjenengan untuk, oh iya Pak, kalau ada KKG hadir lagi, karena madrasah terbantu. Jadi wawasan pengetahuan bisa berbagai hal itu ya dengan model-model yang silakan dikembangkan. Memberi kesempatan guru berbagi pengalaman baik, best practice. Misalnya, ini ada MI guru kelas. Lalu salah satu kegiatannya adalah memberikan kesempatan salah satu anggota KKG praktek mengajar, best practice, pengalaman baik bagaimana membangun kemampuan anak berkomunikasi di tingkat dasar. Mendeskripsikan benda. Lalu di situ pengalaman saya mengajar di madrasah saya, anak-anak bisa mendeskripsikan benda setiap apa yang dipegang. Akhirnya anak mengambil barang, bawa HP. Nah kan ini yang paling dekat dengan saya. Anak-anak diberikan kesempatan, sampaikan, ceritakan HP yang kamu pegang. Nah, mengembangkan kemampuan berbahasa anak-anak, mengembangkan kosakata anak-anak, melatih keberanian anak-anak. Ini pengalaman baik di satu madrasah. Lewat forum KKG disampaikan sehingga teman-teman yang lain itu terinspirasi. Oh iya ya, ternyata anak-anak itu lebih mudah mengembangkan ide gagasannya, mengembangkan kemampuan kosakatanya, berani tampil karena ada sesuatu yang dipegang. Ada anak itu kadang-kadang suruh berdiri gitu, ini apa tangannya belah-belah ini gitu ya. Ini kan kalau bahasa psikologi gitu ya, ini kan cemas ya sebetulnya. Tapi begitu memegang sesuatu, nah ini strategi sebetulnya. Ini teknik mengajar, mengembangkan kosakata, latihan anak-anak berani tampil, best practice ini, misalnya seperti itu. Jadi di forum KKG itu tujuannya salah satu adalah memberikan kesempatan guru. Jadi Bapak Ibu,
Silahkan, ini bisa dijadikan salah satu program karena memang ini diwadahi. Tujuannya memberikan kesempatan guru berbagi. Guru apa saja? Hari ini guru agama. Ada yang bahasa Arab enggak? Ya ada. Bahasa Arab enggak masuk agama ya? Masuk rukun bahasa ya. Oke. Misalnya guru sejarah kebudayaan Islam, best practice. Saya punya cara mengajar anak-anak dengan model apa? Di situ dikatakan tentang berbasis masalah, misalnya ada permasalahan yang disampaikan atau dengan model ada kubu A, kubu B, diberikan permasalahan, memberikan tanggapan, saling itu silakan best practice ya, itu diwadahi dalam KKG. Jadi tujuannya adalah memberikan kesempatan guru. Yang ketiga, memberdayakan dan membantu guru dalam melaksanakan tugas. Memberdayakan. Kalau kata kunci memberdayakan itu sebetulnya kan, guru kita, mohon maaf Bapak Ibu, Aliyah ada 23 lembaga. Kalau saya katakan grade ada 3 grade. Ada grade A, grade B, grade C. Guru-gurunya bisa aja. Yang grade A kemampuannya sudah di A, yang grade C baru di C. Bagaimana kemudian lewat KKG ini mampu memberdayakan, mengangkat teman-teman yang masih di grade C itu bisa ke B, yang B bisa ke A, yang A kemudian mampu mengajak sehingga yang C itu makin lama makin habis. Kayak akreditasi itu loh ya. Akreditasi itu kan bagaimana dari C bisa tumbuh ke B. Nah, bicara memberdayakan di sini dalam berbagai hal kan Bapak Ibu ya. Karena apa? Kata Sayyidina Ali itu kan begitu ya. Kalau ilmu diberikan itu nggak seperti uang. Uang 1 juta diberikan 500.000 ya, tinggal 500. Tapi kalau ilmu diberikan, insya Allah jangan tidak akan berkurang, tapi teman yang lain akan mendapatkan bagian. Yang keempat ini keren ini, mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme. Budaya kerja loh Pak. Kalau sudah bicara budaya, itu kan berarti habit ya, sudah kebiasaan. Jenengan kalau datang kegiatan begini telat itu merasa nyaman atau merasa gerah? Merasa gerah kan? Berarti sudah terbudaya bahwa jenengan itu disiplin. Begitu tidak sesuai dengan waktunya, kok merasa nggak enak banget? Itu berarti sudah. Nah, ketika KKG dibentuk, MGMP dibentuk, bisa nggak itu mengubah budaya kerja? Bisa. Ya. Bagaimana bisa yang dari satu teman kemudian dari bisa 2 teman menjadi bisa 3 teman, jadi snowball begitu. Jadi dari satu pengurus inti kemudian bisa dikembangkan, akhirnya KKG Panjenengan itu berdaya. Karena apa? Ternyata lewat KKG mampu mengubah budaya kerja. Untungnya teman-teman ini kalau di madrasah ini sebagian besar tenaganya luar negeri ya. Kalau tenaga dalam negeri itu ada yang namanya SKP. SKP itu termasuk mengubah budaya kerja ya, seperti ini ya. Kadang-kadang kita sampai jam-jam malam itu ya, untuk apa? Untuk mengejar ya. Jadi Bapak dan Ibu, tapi budaya kerja yang dibentuk apa? Misalnya jenengan menerima TPP. Sebelum panjenengan menerima TPP itu apa yang harus panjenengan lakukan? Ada nggak kewajiban administrasi? Contoh satu apa? Administrasi yang harus dipastikan jam mengajarnya minimal 24. 24 itu harus ada di Simpatika. Ya, diverifikasi masuk. Itu 24. Tapi tidak cukup itu. Ternyata panjenengan juga harus melampirkan dokumen-dokumen yang lain. Sampai kepala madrasah harus mengaktifkan, sampai nanti pengawasnya bisa ya memberikan tanda semuanya sampai hijau, sampai
itu ada. Itu kaitannya dengan budaya kerja. Kalau ditunda-tunda, saya katakan ditunda-tunda, karena merubah budaya kerja. Ada budaya kerja itu yang wis engko kurang sak ini, wis engko ae kurang sak ini, terakhir kan tanggal sekian. Begitu terakhir loading, ya kan? Bareng-bareng. Tapi kalau jangan punya budaya kerja, hari ini ada tugas, hari ini saya selesaikan, itu budaya kerja. Menunda pekerjaan itu budaya loh. Karena menunda itu juga akhirnya menumpuk kesulitan. Bagaimana kemudian KKP MGMP itu mampu berkontribusi mengubah budaya kerja dan mengembangkan profesionalisme. Kalau ada salah satu teori ya, profesional itu ditandai dengan dua hal, Pak. Satu teori saja. Mungkin Pak punya teori yang lain. Itu ada teori Grigman itu. Beliau mengatakan seorang guru dikatakan profesional. Yang pertama, dia itu expert memang, menguasai materi. Kalau guru Al-Quran hafal 30 juz. Kalau tidak hafal 30 juz, hafal jumlahnya juz. Ada 30. Nah, kalau tidak hafal 114 surat, hafal bahwa jumlah surat Al-Quran ada 114. Lalu bisa menafsiri semuanya. Gak hanya begitu. Mohon maksud saya, yang pertama memang ahli, menguasai banget. Kalau guru Al-Quran betul-betul, kata Gus tadi ya, saya kalau mengajar minimal saya membaca 3 tafsir. Gus loh Pak, Gus itu sekali lagi Gus. Kita berapa buku yang kita baca ketika kita mau mengajar anak-anak? Beliau tadi kan menginspirasi kita. Betapa beliau yang sudah punya ilmu seperti itu, beliau masih memerlukan referensi untuk memastikan bahwa apa yang diberikan itu betul-betul memiliki landasan keilmuan yang tinggi. Bukan hafalan saya pada masa lalu, kekiniannya dapat, cara konteks perkembangannya didapatkan. Yang kedua, kata teori tadi, tidak cukup hanya expert. Yang kedua adalah komitmen. Karena ini dua hal yang kalau ini digabungkan luar biasa. Ada guru itu yang pinter banget, sayangnya suka telat, bahasanya teledor, sajanya pinter. Tapi ada guru sih suara banget, tapi yang pas-pasan. Jadi takut dia bingung sih pun saya tak boleh yang ini. Itu dua kutub yang. Nah, bagaimana kemudian melalui KKP GMP itu ditingkatkan profesionalisme, expert dia, menguasai materi yo, sergepe dapat. Nah, ini dunia akhirat dunia. Itu. Dan yang kelima, nih, meningkatkan kesadaran guru terhadap permasalahan pembelajaran. Kalau permasalahan pembelajaran itu lebih pada hal-hal yang berkaitan dengan apa? Transfer ilmunya dan pembimbingan. Nah ini beda. Kalau bicara pembimbingan itu berarti sampai ke hal-hal yang individual anak-anak. Yang tadi Pak Kepala menyampaikan, kita kalau mengajar yang kita kejar itu adalah supaya anak-anak pintar. Ternyata ekspektasi dari guru dengan realitanya itu kok tidak cocok. Akhirnya guru marah. Aku sekolah ini kok gak iso-iso piye toh. Nah, tapi kalau kemudian beliau katakan bagaimana ketulusan kita, ketelatenan kita, pembimbingan kita, itu yang kemudian apa istilahnya itu introspeksi. Dengan cara begini, dengan mendidik begini, dengan pendekatan begini, dengan pengetahuan saya segini, anak-anak saya kok nggak bisa. Ada apa dengan saya kan gitu? Bukan ada apa denganmu, tapi ada apa dengan saya. Kembali kepada dirinya. Ada tanggung jawab untuk mendokumentasikan, Pak, bahasanya di sini itu. Permasalahan anak kita dalam satu kelas itu bagaimana ya? Terdokumentasikan sehingga permasalahannya itu bisa teridentifikasi dengan baik, lalu
solusinya bisa didapatkan dengan baik. Pak, aku kok bingung, Pak, kok begini, karena guru di madrasahnya, guru anuannya sendiri, ya bingung sendiri. Tapi ketika dalam forum MGMP disampaikan kepada teman, disitulah terjadi sharing, disitulah terjadi diskusi, take and give-nya dapat, kemudian dipecahkan bersama-sama. Ini adalah tujuan-tujuan kenapa KKG MGMP itu perlu dibentuk, Bapak Ibu. Oke, sekarang kita akan bicara manfaatnya, Pak. Karena saya lihat saya saking enaknya gitu ya bercerita, kayaknya ada yang mulai tertiup AC. Oh, tapi AC-nya udah di sana, udah dimatikan dari AC sebelah sini gitu. Mulai ada yang goyang ke kiri, ada yang goyang ke kanan, kan seperti itu. Makanya saya tanya Pak gitu, karena saya lihat kebetulan Bapak, yang Ibu nggak kelihatan dari sini. Oke, manfaatnya apa sesungguhnya? Kalau kita bicara KKG MGMP itu ternyata manfaatnya luas, Pak. Yang pertama adalah manfaat bagi murid, manfaat bagi peserta didik. Anak-anak akan merasakan manfaatnya, mendapatkan layanan. Aduh, saya kalau nggak ketemu guru saya ini, saya merasa kangen karena guru saya itu kalau ngajar akidah akhlak itu, dia merasakan ada perubahan setelah gurunya itu aktif KKG, aktif MGMP. Karena selalu ada sesuatu yang baru, sesuatu yang diberikan. Anak merasakan terlayani. Karena guru yang kemarin itu pemahamannya hanya tentang masalah ini, tipe anak itu gurunya visual, memaksakan kepada anaknya tipe visual semua. Padahal anak ada yang tipe kinestetik, ada anak yang tipe auditori. Lewat MGMP guru memahami, wawasannya luas sehingga bisa memfasilitasi ketika tipe tersebut. Nah, anak merasakan manfaatnya. Ketika anak sudah merasakan manfaat itu, apa yang akan didapatkan? Prestasi anak akan meningkat, prestasi akademiknya, pengetahuannya, sikapnya, keterampilannya itu akan meningkat. Ini manfaat bagi anak didik. Ketika kita mengikuti KKG MGMP, apakah manfaatnya sudah dirasakan anak-anak? Kalau belum, Pak, berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki. Mungkin kalau rumah mungkin ada sing bocor, ada sing lembab, ada sing anginnya kencang, kemudian robot jendela dan sebagainya. Nah, yang kedua, bagi guru dapat motivasi. Karena setiap KKG itu ada hal baru. Kalau KKG ada hal baru berarti perlu perencanaan yang matang. Kapan dilaksanakan, materi apa, siapa yang memberikan, targetnya seperti apa. Kalau bisa dilakukan itu maka guru termotivasi. Jangan sampai istilahnya sawahun alaihim tadi, datang sekarang maupun datang besok materinya ya itu saja, kegiatannya ya itu saja. Tidaklah. KKG MGMP Kota Malang mesti harus sudah kekinian. 2024 mestinya sudah berubah. Motivasi. Lalu, nah ini dokumen PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Satu saat madrasah panjenengan itu ikut akreditasi. Panjenengan memiliki dokumen-dokumen terkait dengan apa? Kegiatan pengembangan diri. Filenya tertib, filenya lengkap. Lalu ketika asesor datang, pengembangan diri guru bagaimana? Kepala madrasah menunjukkan ini yang aktif KKG, ini Pak. Lalu di situ karena apa? Karena begitu ada KKG biasanya ada surat undangan ya. Ada surat tugas ya, ada undangan, ada surat tugas dari kepala madrasah, notulen panjenengan,
Kalau mau ditulis ya monggo, kalau tidak nggak telaten nulis zamannya HP, ya diketik di HP, di screenshot, di print, selesai. Kalau bagi ASN, nah, akhirnya apa? KP, kenaikan angka. Kalau yang tidak ASN, ini adalah peningkatan kompetensi membantu. Betul, akreditasi itu ada standar yang berkaitan dengan ketenagaan. Bagaimana kualifikasi gurunya, bagaimana kompetensi gurunya. Nah, kalau panjenengan mampu mendokumentasikan lewat KKP ini bermanfaat. Jadi bukan hanya secara langsung bagi dirinya. Bagi madrasah, pemetaan. Madrasah bisa metakan, oh guru saya yang kemarin aktif KKB, MDMP, guru akidah akhlak kelas 10. Saya kira sudah sering kali ini sudah levelnya sudah A. Sekarang yang diikutkan akhirnya kalau ada workshop ini adalah kelas 11 yang memang harus. Jadi ada pemetaan. Kepala madrasah itu memiliki data berapa guru yang sudah aktif mengikuti kegiatan ilmiah seperti ini di forum-forum pengembangan profesi seperti ini, siapa, mata pelajaran apa, siapa sudah, siapa belum, itu manfaatnya bagi madrasah. Kalau bagi organisasi tersendiri, terbentuknya masyarakat pembelajar yang terstandar. Saya yakin, kemarin saya dapat laporan dari Bu Husnul ya, menyampaikan ke saya itu ya, yang kerjasama dengan Brawijaya itu apa? NGBK. NGBK itu sudah berhasil mengadakan MOU dengan salah satu perguruan tinggi. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang-orang ahli di bidangnya seperti itu. Nah, kalau bisa seperti ini, maka terbangun masyarakat pembelajar. Guru-gurunya rasa ingin tahunya, amanat dari Bapak Kepala tadi, bagaimana ada tantangan dalam diri kita, ada motivasi dari dalam diri kita, bahwa sebagai guru saya belajar. Ketika seorang guru berhenti belajar, ini bahasa prokemnya, pada saat itulah sesungguhnya guru itu tidak, ya sudah selesai, tamat, karena ilmunya cukup. Tapi seorang guru itu pasti akan selalu belajar. Sudah lama, diakui atau tidak, sekarang kalau kita tidak mengikuti perkembangan, kita itu kewalahan menjawab pertanyaan anak didik kita, murid-murid kita, apalagi anak tingkat MI itu katanya kalau, bukan katanya, setelah tahu buka begini tanpa sungkan-sungkan, Bu, katanya haji itu harus mampu ya Bu, tapi om saya kemarin itu mau daftar haji hutang di bank, gimana? Kalau guru fikihnya, guru kelasnya, mohon maaf, karena kadang-kadang guru kelas DM itu yang berangkat guru fikih, pokoknya all tidak mencukupi tenaganya. Kadang-kadang teman-teman ini saya tahu karena saya ini kan juga pernah jadi pengawas ya. Ketika terus ngajar Indonesia, ya saya Pak. Bahasa Indonesia apa? Ya saya Pak. Kalau perlu olahraganya, ya saya Pak. Alhamdulillah. Kebetulan ibu-ibu berarti water woman gitu ya. Hebat ini. Lalu ada pertanyaan murid seperti ini. Gurunya ketika tidak update, tidak bicara masail fikih, ya enggak, Al-Quran itu yang mengatakan manis taro'an dari sebilali, utang tidak oleh. Gurunya mendapatkan ilmu saat itu, tapi perkembangan zaman sekarang sudah berbeda. Lalu murid tanya lagi, Al-Quran, Pak, katanya hadis tentang kebersihan ini, tapi kok saya lihat Pak, kemarin saya tanya mama saya, enggak hanya itu. Anak MI itu kan kalau guru yang ngomong itu dianggap hak dewa. Ya, Bapak ini profesor enggak diakui. Gurunya S1 lebih dipercaya. Bapak kan bukan guru. Loh, Bapak ini dosen, ya Bapak dosen bukan guru kan?
Nah, wis pantang-pantang. Artinya disinilah tantangan kita. Maka kalau kita bicara tentang bagaimana KKG-MGMP itu betul-betul memiliki manfaat yang luar biasa, menjadikan apa organisasi ini sebagai learning society, bahasa maduganya gitu. Nah, jadi masyarakat pembelajar yang terbangun lewat komunitas yang namanya wadah MGMP. Dan yang kelima, bagi Kemenang, Pak, bagi Kemenang adalah modal pembinaan. Kementerian Agama punya data. Oh, ternyata SK nanti kita terbitkan, ketua MGMP ini dari Madrasah Aliyah ini, ketua MGMP ini dari MTS ini, ketua KKG ini dari Madrasah Aliyah ini. Kita itu akan tahu petanya. Kalau jadi ketua KKG atau MGMP minimal satu yang pasti di atas rata-rata. Apa itu? Kemampuan manajerialnya. Itu pasti. Oke ya, itu manfaat-manfaatnya. Nah, oke. Untuk yang pertama seputar regulasi, babnya sudah berakhir. Cerita saya tentang regulasi KKG MGMP seperti itu, tujuannya apa, manfaatnya apa. Nah, saya kemudian beralih kepada Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pada ini adalah hal-hal yang bisa kita lihat ya seputar moderasi. Saya mau tanya kepada teman-teman yang di Ibtidaiyah, perwakilan guru PJOK Ibtidaiyah, PJOK lebih banyak yang ngajar. Oh, ada Bapak. Saya tanya, Pak, selama ini panjenengan sudah bergabung dalam KKG atau tidak? Belum. Oke. Karena belum, pertanyaan saya kedua, jangan punya keinginan nggak bergabung dalam KKG? Ada saya tanya, ingin apa enggak? Pikir-pikir Pak, punya keinginan nggak ada wadah KKG Pak? Punya keinginan. Kalau punya keinginan, apa yang diharapkan dari KKG itu? Apa makan gratis? Nah, itu kan kalau angkanya segini. Beda soal teman-teman. Oke, ini contoh ya Pak. Karena belum ada, sehingga saya belum bisa tanya permasalahannya. Mana lagi tadi yang ngajar Bapak? Kemana? Jenengan sudah ikut KKG? Jenengan berani sama teman? Syukur. Belum ada untuk PJOK. Belum ada. Kalau misalnya diadakan, apa usulnya? Ini dalam rangka sharing ya. Apa usulnya dengan materi yang akan kita adakan? Manut aja ya. Oke. Alhamdulillah jamaah yang hati. Oke, itu contoh PJOK. Guru kelas MI. Ayo Bu, ingin ngajar dulu. Oke, Ibu, jenengan sudah ikut KKG? Belum. Jenengan dari kecamatan mana boleh tahu? Syukur. Belum ikut. Tapi wadah KKG sudah ada ya? Berarti yang lama sudah ada. Belum pernah ikut yang lama. Sudah. Pengalaman yang menarik, satu pernyataan, apa kira-kira? Sering pembelajaran itu pengalaman yang menarik. Adakah yang tidak menarik? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti yang menarik saja ini. Saya mau tanya, ya guru kelas lagi. Ibu, Ibu dari kecamatan? Dari Gedung Kanda. Pernah bosan ikuti KKG? Pernah. Namanya orang jujur gitu ya. Mengapa ibu bosan? Karena saya dulu awalnya itu di daerah Cimas, Bulungan, kecamatan
waktu di TK kalau ini, waktu di ini kok begini berbeda jauh karena satu di kaki, satu di kedua kanan ya. Itu masalah yang diharapkan ibu seperti apa? Contoh kegiatan yang disediakan ada tiap bulan di situ kita mungkin banyak kegiatan sharing atau lomba-lomba antar guru, antar siswanya, tidak harus Alhamdulillah. MI tamat. Sekarang saya mau tanya ini MTS. Guru SKI MTS ada? Sip. SKI MTS. Bapak dari MTS mana? Al-Amin. Kalau Bapak sudah ikut NGMP SKI, sampul. Bisa disampaikan Pak, apa hal yang ingin Bapak perbarui dari pengalaman yang kemarin? Identik dengan guru. Yang muda-muda itu kayaknya nggak pingin paling sedikit ya, itu yang selalu SKI. Kita itu biasanya yang datang ketika banyak kalau SKI bisa Oke. Ibu, Bapak pengawas. Saya tertarik dengan ungkapan kalau SKI itu konotasinya guru-guru sepuh ya. Lah kalau guru sepuh pensiun terus yang gak sepuh itu, nah berarti ini ada tantangan ya. Harapannya berarti Bapak SKI juga. Oke, saya mau berpindah ke ini. Itu MTS Al-Amin, ini MTS apa? Satu atau dua? Satu. Nurul satu itu yang dikasih itu ya. Jangan termasuk yang sepuh apa enggak? Umurnya sepuh, semangatnya 28. Oke, bismillah. Tadi temennya itu saya tertarik, konotasinya guru-guru sepuh. Jenengan merasa sepuh tidak? Apa yang kemudian harus diperbaiki? Ya, mungkin saat itu saya pernah berbicara dengan teman-teman seluruh di madrasah. Saya tanya teman-teman guru yang masih muda itu, Pak, gimana caranya ngajar SKI kok saya bisa ngajar? Saya saja yang eksak 2 jam 3 jam itu benar. Nilai SKI yang sampai 2 jam itu gimana caranya? Berarti saya mengambil kesimpulan ini. Mungkin ngajar SKI itu agak sulit mungkin. Seperti itu mungkin yang dihindari teman-teman itu. Yang masih muda berarti ada hijab. Mungkin SKI itu sulit karena ada pengaruh. Ada aku sing eksak kalau jam belajar apa mana sama sing SKI. Yo apa gak belajar tau? Oh beda SKI sama eksak itu. Saya itu ilmu dunia, saya itu ilmu akhirat. Nah artinya inilah real, ada permasalahan yang mudah-mudahan dengan hari ini kita berbicara dan hari ini kita membentuk, kemudian bagaimana ya ngajar SKI itu supaya menarik. Sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah Indonesia kira-kira bedanya apa? Sama-sama sejarah loh. SKI zaman dulu, Indonesia nggak zaman dulu. Sriwijaya zaman dulu, Majapahit zaman dulu. Oh, saya sedang menemukan SKI sulit diajarkan, SKI masa lalu, apalagi SKI gurunya sepuh-sepuh supaya nggak sepuh ya disepuh, ya beda kan? Berarti nanti kalau ada MGMP SKI, ayo kita inventarisir permasalahan itu, ayo kita undang orang yang bisa membantu memecahkan permasalahan itu, dan ayo kita susun perencanaan yang
bisa menjadi solusi dari yang sulit, yang gurunya sepuh, yang mendai ilmu zaman biyen dan sebagainya. Kalau saya sendiri sebetulnya memandang sejarah kebudayaan Islam dengan sejarah Indonesia itu hanya konteksnya saja, kontennya saja, tetapi strategi itu bisa dikembangkan dengan berbagai cara. Ya, oke, itu SKI. Sanawiyah, saya harus menemukan guru aliyah. Guru aliyah fikih. Guru MA fikih. Kok mari gak ngaji? Ada guru Pak? Oke. Ada tidak? Guru madrasah aliyah fikih. Panjenengan dari MA mana Pak? Al-Hayatul Islamiyah. Oh, saya tahu itu Pak. Apa tantangan yang panjenengan rasakan sebagai guru fikih pada anak-anak yang usianya lagi berkembang fisiknya, lagi liar imajinasinya, dan lagi banyak tenaganya. Nah, gimana? Tantangannya lebih kritis. Jadi kita harus siap ketika menghadapi sesuatu yang lebih baru dalam usaha ini. Jadi kita harus belajar. Kakak MDMP untuk fikih aliyah sudah berjalan. Nah, fikih yang saya tanyakan. Ustaz itu ya lucu loh, aku pikir bisa paham Quran loh. Aku gak gelem aku ya. Fikih belum? Belum. Terima kasih informasinya. Ibu tanya aja. Fikih juga. Dia. Oh, ibu kok sudah terwakili ya? Nyoblos apa? Sudah terwakili. Emang MDMP fikih belum? Belum ada. Oke, terima kasih. Ini semua menjadi data kami, aktifnya hanya menjelang ujian. Ya, baik. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ya. Jadi semua yang saya tanya tadi, mudah-mudahan pahala panjenengan tinggi sekali karena bisa menjadi informasi bagi kita bersama-sama. Kita udah dengarkan, tidak perlu saya ulangi. Jadi kita nanti pada tahap ketiga itu ingin membentuk KKG di Ibtidaiyah dan MJMP di Sanawiyah sesuai dengan background mata pelajaran masing-masing. Dan tadi regulasi seputar MJMP sudah saya sampaikan, maka kita nanti bikin rumahnya dulu. Tadi kan ada permasalahan-permasalahan ya, bagaimana kita bisa menemukan sesuatu kalau kita tidak belajar masalah. Memang kita harus belajar masalah. Istilahnya belajar masalah. Kenapa saya harus membentuk? Oh, kenapa saya harus masuk menjadi pengurus? Kenapa? Setelah itu rumah kita buat, maka tahap berikutnya nanti adalah kepengurusannya tersusun. Setelah kepengurusan tersusun, rencana kegiatannya tersusun, dan tolong ketika menyusun kegiatan-kegiatan rencananya itu diundang Bapak Ibu pengawas BIMNA. Beliau yang akan mengarahkan, beliau yang akan menstandarkan supaya MJMP tidak hanya mendekati ujian, tetapi kebutuhan KKG MJMP itu sesungguhnya adalah organisasi profesi yang memang kalau kita lakukan secara istiqomah, secara berkelanjutan, secara terus-menerus, memiliki silabus yang jelas. Yang tadi saya katakan, apa sih permasalahan standar isi? Apa permasalahan standar proses? Apa permasalahan SKL? Apa permasalahan standar penilaian? Kalau dari 4 standar itu masing-masing ada 2 permasalahan, sudah ada 8 permasalahan. Kalau 8 permasalahan, setiap permasalahan diselesaikan 1 kali, sudah ada 8 pertemuan. Kalau 1 bulan 1 kali pertemuan, KKG MJMP berjalan 8 bulan.
setahun kan 1 bulan ujian, 1 bulan PAT, 2 bulan libur kan gitu ya. Karena biasanya kalau liburan kan gampang diundang kakak GMP, iya kan? Iya. Oh iya. Oke, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu pengawas ada yang bisa dikomentari terkait dengan kakak GMP. Monggo Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi sudah Pak Ugeni sudah tahu persis bagaimana gambaran MGMP dan KKG di Kota Malang, ya. Dan saya bervideo kayak kamu, ya. Bapak Ibu, kebetulan yang sudah berjalan dan aktif itu MGMP untuk MTS. Alhamdulillah saya selalu bisa mengiringi perjalanan MGMP-nya dari MGMP seperti diberitahu. Menurut pengamatan saya, banyak sekali hal-hal yang diperoleh dalam kegiatan MGMP. Salah kalau hanya mengatakan MGMP menjadi soal roh. Tidak, itu tidak hoax ya. Ya, jadi saya lihat, ya saya paling bonus kalau seperti itu. Karena apa? Kegiatan yang sudah saya ikuti di MTS itu sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, dan di situ sudah mulai kegiatan itu sudah berkembang. Nah, yang menyebabkan berkembang itu siapa? Ya anggotanya sendiri. Dari tadi ada yang ngomong kegiatannya membosankan ini itu berarti kurang pinter volumenya. Saya juga setuju. Karena apa? Itu tadi kita itu sadari menang dari pengawas ini kopiah. Tapi tadi barang kalau memang kita butuh itu insya Allah juga akan berjalan dengan baik. Saya beri contoh IPS itu setiap tahun itu mesti ada kegiatan outing kelas. Kemana? Saya pernah diajak ke Sumenep. Kemarin di Tulungagung saya tidak bisa mengikuti. Itu contohnya IPS. Yang Alia itu sudah ada yang jalan MGMP-nya. Kebetulan yang saya ikuti kimia. Itu sudah kan dikatakan Pak ini tadi. Kalau saya Bandowo dijak kerjasama dengan sekolah farmasi di Jalan Barito. Diajak ke sana, diberi pengetahuan, praktek di sana, ya. Nah sehingga apa? Pengetahuannya juga berkembang, ya. Nah jadi kalau panjenengan ingin betul MGMP berjalan seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, tergantung pada panjenengan sendiri, ya. Kalau panjenengan memang ingin menambah pengetahuan, ingin meningkatkan kompetensi, ya harus istilahnya bagaimana caranya menciptakan forum itu betul-betul menjadi forum yang bermanfaat, ya. Nah, yang saya tahu jalan itu MTS. Untuk yang MA, yang saya tahu jalan bahasa Indonesia itu karena ada PKB yang bisa jalan tanpa ada apa itu ekonomi dan kimia. Terus ini pengetahuannya bertambah. Ini bulan-bulan ini saya mau diajak ke pabrik kosmetik. Loh itu loh, maaf ya, biayanya juga dari mereka sendiri kalau sudah berjalan seperti itu. Nah karena itu ya apa caranya Pak Dewi bisa seperti itu. Tadi ada yang dikatakan Pak Buniate berangkat gak oleh izin dari kepalanya. Jadi karena kita belum bisa menunjukkan ini loh hasil dari MGMP. Karena itu saya berharap ya panjenengan kalau nanti sudah membentuk MGMP, wis apa caranya supaya nanti di sekolah juga tidak istilahnya wis tok ae gak apa-apa, harus bisa
bisa menunjukkan, dan pada saat di MBM itu juga panjenengan harus aktif. Saya itu mengatakan, nek sampai melok MBM nek budak mulai rugi, ya. Melok MBM itu kudu PD, ya, dan tidak sombong. Itu yang harus dipegang. Apa tidak sombong? Karena dia selalu ingin bertanya. Berarti kan menunjukkan bahwa tidak sombong. Kalau wis gak gelem takok itu berarti wis sombong karena merasa ilmunya sudah banyak. Yang kedua sing pede, ojo minder jenenge MBM itu ya dari swasta ya ada dari negeri ono sing teko gunung kono masih di tengah kota. Ojo pede kalau memang bisa istilahnya sudah seperti itu anggap KBI padha gak iso. Sehingga nanti disuruh itu jalan kelemahan MBM yang dulu itu pada saat disuruh membuat soal mesti yang dari swasta itu udah ngumpul gak ngumpul ya kalau sing itu kan pengalaman ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang menulis adalah sing teko negeri karena dituntut dan segera mengumpulkan. Ada semua ganti. Jadi segala soal ngomong negeri tok aku gak dijak. Nah, seperti hal-hal seperti itu yang harus panjenengan harus panjenengan antisipasi. Terus, nah ini keistimewaannya lagi untuk PAI. Panjenengan harus ingat, harus bangga ono ing madrasah karena ada sampean. Kalau nggak ada sampean jenengi sekolah. Madrasah itu apa? Sekolah umum yang berciri khas agama. Agama itu lah sampean lah. Pelajaran yang umum mulai murangkat tinggi sampean turu tok. Nah, ini menyandang titel madrasah tapi wong turu tok. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kepala ya. Amin ya. Nah itu jadi sampean itu yang semangat. Karena apa? Ini loh. Jadi sampai madrasah itu adanya karena adanya guru agama yang membawa ciri khas, makanya jangan ngomong ya, yang semangat untuk guru-guru agama caranya itu tadi. Terus ada kelemahan yang lain. Tadi dikatakan yang di FS kan sudah jalan. SKI jalannya oleh Meono Bolu. Tapi Vicky ono sing sampai karena tadi dikatakan oleh Pak Bukti madrasah ini super human nek wedok, nek lanang berarti superman. Karena apa? Kadang-kadang guru agama itu yo SKI yo agama fikih yo serang hadis yo iki. Nah, sehingga ada teko kabeh seminggu bu nek kabeh. Terus itu kelemahannya di sini. Akhirnya pernah saya coba di MTS yo, saya suruh wae agama teko. Saiki kabeh kumpul, setelah itu ngumpul di bojone dhewe. Saya tahu ya di situ ada permaisuri, ada selir. Pada saat pertama kabeh selir ada permaisuri jadi siji. Setelah yang kedua sekarang bergabung dengan permaisurinya. Saya suruh sesuaikan dengan yang ada di sertifikat pendidik itu sebagai satu kalung. Saya berharap sebenarnya agama itu dua buah terus sehingga tadi yang dulu punya selir-selir itu sehingga bisa memperoleh pengetahuan yang sama. Ya, ini saya selaku pembina dan pembimbingnya SMP yang sudah berjalan, insya Allah banyak sekali manfaatnya. Asal dua dipegang, ojo sombong, sing pede. Tapi itu nek meneng kok iki sombong iki. Karena gak lengkap malah sombong. Terus lagi ya, itu yang dipegang kalau ingin MBMP ini bisa berjalan. Untuk guru agama yang lainnya mana?
minimal jam 12 harus sudah selesai karena aku jam 1 penumpang di tempat lain, jadi nanti setengah 12 sudah harus OTW, posisinya OTW. Bahwa kita harus pinter diri itu kalau saya mau pinter bareng. Mungkin itu Pak, mungkin saya mohon maaf ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ternyata ya forum KKGMGMP itu vital. Masalahnya mungkin belum ada tepuk MGMP, belum ada tepuk KKG gitu ya barangkali ya. Ya nanti biar dicetakkan oleh teman-teman kreatif ini kan usia 18 tahun semua. Ya mau pakai ke beda ya 10 tahun, 20 tahun gitu ya lebihnya. Oke, teman-teman semuanya, kita sudah membahas tentang wadah yang akan kita bentuk. Sekarang salah satu isi dari wadah itu, sebagaimana judul adalah tentang moderasi beragama. Tapi kalau kita bicara moderasi beragama, tadi sudah diurus oleh Bapak Kepala Kantor. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu kalau kita bicara moderasi beragama itu sesungguhnya adalah cara pandang kita, sikap kita, perilaku kita, praktek beragama kita, kan gitu ya. Kita moderasi beragama ya, bukan moderasi agama. Agama itu bukan moderasi. Dalam kehidupan bersama dengan cara ada kata kunci itu mengejawantahkan. Itu apa enggak? Di Indonesia itu kayak apa ya? Apa menginternalisasikan gitu ya? Tapi kayaknya kurang mantep ya. Jadi bahasa ini diambil karena apa? Ajaran agama yang kita miliki, nilai-nilai ketuhanannya, ritualnya, muamalahnya, itu sesungguhnya kalau kita ejawantahkan gitu ya, esensi ajaran agama kita sesungguhnya adalah melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum. Karena semuanya akhirnya bermuara kepada Allah yang menciptakan umat, yang menciptakan makhluknya, yang menciptakan kita. Kok ditakdirkan ada yang laki dan perempuan? Ditakdirkan ada yang sangat kaya, ada yang kurang, ada yang sangat kurang. Ditakdirkan ada pendidikannya tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Ditakdirkan ada yang lahir di Pulau Jawa dan lahir di luar Jawa. Ditakdirkan perbedaan itu ya, itu tidak bisa kita hindari kan dalam keberagaman kita. Baik kita berdua saja dengan teman SD kita ya, dengan teman satu dipan kita, itu kan perlu penyesuaian ya. Saya kalau ngomong teman SD, teman satu dipan ini nggak punya teman satu dipan semua belum? Jangan-jangan ada yang belum balik di sini ya. Nah, dua orang yang memang berbeda dan bisa disamakan, yang bisa adalah saling menerima kelebihan, menerima kekurangan, mensyukuri kelebihan, memaafkan dan menerima. Ya ini memang pasangan saya. Sampai kemudian punya putra putri, ternyata putra kita itu dengan rezeki yang sama, pola asuh yang sama, tempat tinggal yang sama, oleh Allah ditakdirkan pun berbeda. Nah, di sini membangun kemaslahatan umum berarti berlandaskan prinsip adilnya, berimbangnya, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan bersama. Apa konstitusinya di sini adalah bahasa saya itu kita harus menjadi anggota PBNU. PBNU itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 1945. Kalau nggak jadi anggota PBNU bukan warga negara yang moderat. Anggota PBNU semua di sini ya. Jadi bagaimana kesepakatan bangsa kita ini? Pancasila sudah lunas, sudah clear. Bhinneka Tunggal Ika faktanya memang demikian. Yang ketiga NKRI, Masya Allah Bapak Ibu, bicara sejarah tadi ya. Nah, tadi sejarah Indonesia ya. Nah, itu adalah pejuang-pejuang yang
berbangsa, bernegara. Jadi dalam konteks keindonesiaan inilah sesungguhnya salah satu prioritas dari Gusmen adalah moderasi beragama. Saya dulu Pak, ya memasang masa gini nggak bisa, gini nggak bisa, gini nggak bisa. Tapi setelah saya ditakdirkan oleh Allah itu sempat berjalan-jalan ke 32 provinsi di negeri Indonesia ini, saya baru melihat sesungguhnya, ya Allah, ini ya ternyata negeri. Jadi apa yang saya idealkan di Malang kemarin, begitu saya menapak di Lombok, begitu saya menapak di Maluku Tengah, begitu saya menjauh sampai di Papua, begitu saya di Aceh bangga seperti ini, tapi begitu saya di Kaltara gejlok lagi perasaan saya. Artinya memang keberagaman di negeri kita itu luar biasa. Dan alhamdulillah kita yang ada di Malang itu adalah ayam tentrem. Ya, coba dulu seger-seger, cerah-cerah ini ya. Itu artinya kita diharapkan memang salah satu yang kita lakukan lewat KKD, MGMP, bagaimana kita nanti mampu mengintervensi ini lalu mewariskan dalam bentuk pembelajaran, dalam bentuk pembimbingan, dalam bentuk kegiatan-kegiatan, sehingga anak-anak kita itu betul-betul anak-anak yang Pancasilais tadi, yang memang menerima keberagaman tadi, Bhinneka Tunggal Ika, yang memang sangat menghargai negara yang tercipta ini, dan yang memang sangat mengikuti konstitusi kita. Jadi itu adalah bagian yang harus kita sampaikan kepada anak-anak. Lalu indikatornya apa sih sesungguhnya? Apakah ketika kita bicara moderasi beragama itu hanya berhenti di sini? Ternyata ada 4 indikator yang ini. Jadi saya sebetulnya percaya Bapak Ibu sudah moderat. Saya percaya bahwa Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah memiliki tingkat toleransi yang bagus. Tetapi kita punya tugas sebagai guru. Bagaimana kemudian indikator ini sampai kepada anak-anak didik kita? 1, komitmen kebangsaan. Bicara komitmen kebangsaan berarti yang pertama apa? Menghargai jasa pahlawan. Saya pernah tanya ini kepada guru umum, guru MI, guru kelas. Kan ada gambar-gambar di ruang itu. Ada Patimura, ada di Ponorogo, ada di Mabojo, termasuk ada yang menempel gambar Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Yai Hasyim Asy'ari, ada macam-macam. Lalu saya tanya, kalau kita mau bicara komitmen kebangsaan, yang kita tanyakan kepada pahlawan yang gambarnya ada di sini itu apa? 90% pertanyaan pertama itu kapan lahir, asal dari mana, seperti itu. Itu pada materi-materi faktual saja. Tapi dari yang saya tanya sekian itu, kenapa saya tanya sekian? Karena waktu itu yang hadir saya berikan kertas kecil, tolong buat pertanyaan itu. Sangat jarang dan bahkan tidak ada nilai-nilai perjuangan dari mereka apa yang bisa kita teladani. Itu tidak ada. Yang ditanya mayoritas adalah kapan berjuang, di mana perjuangannya, kapan perangnya berakhir, kapan lahir, kapan meninggal. Kalau itu yang ditanyakan komitmen kebangsaan nggak dapat. Justru ketika kita bicara komitmen kebangsaan itu, nilai-nilai perjuangan dari para leluhur kita itu, apa yang bisa kita lakukan? Meniru nilai juangnya, belajar yang giat, tanpa menyerah, pandai bergaul, menegakkan kebenaran, itu jangan. Padahal yang dimau sebetulnya ke sana. Bicara komitmen kebangsaan itu adalah yang pertama menghargai jasa pahlawan, yang kedua menghargai lambang-lambang negara. Ada gambar, ada gambar pimpinan, ada merah putih. Kalau sampai kemudian di madrasah anaknya bendera merah putih diletakkan, mohon maaf ya, saya pernah
masuk ke salah satu kelas itu ada tempatnya sepatu. Saya anggap mungkin hanya lupa saja. Habis upacara atau habis apa, bendera itu diletakkan di sana. Kalau bicara komitmen kebangsaan, nilainya D. Ya, sederhana seperti itu ya. Karena bicara tentang apa? Menghormati lambang negara, bagian dari komitmen kebangsaan. Indikator kedua adalah toleransi. Toleransi terhadap agama orang lain, toleransi ras, toleransi suku, toleransi bahasa, toleransi terhadap status ekonomi, toleransi dari berbagai macam. Ya, anti kekerasan, tidak memaksakan kehendaknya menurut dirinya, tapi bagaimana kemudian mampu berkolaborasi, menerima perbedaan-perbedaan itu sehingga ditemukan solusi. Kenapa kurikulum 2000, kurikulum merdeka ya? Kurikulum merdeka itu kemudian ada 4C itu ya. Jadi critical thinking itu bagaimana anak berpikir kritis, itu berarti mampu mengaitkan ajaran agama saya begini, di masyarakat ada permasalahan begini, dia mampu mengolah, berpikir kritis, lalu berkomunikasi, mampu mengkomunikasikan idenya lewat lisan maupun lewat tulisan, kolaborasi, mampu bekerja sama, ya, dan kreatif. Jadi dia punya cara, ya. Nah, bagaimana kreativitas, kolaboratif, komunikatif, dan critical thinking ini juga kita bisa jadikan sebagai strategi untuk moderasi beragama ini. Jadi anak sekarang itu bisa mendapatkan informasi tidak karu-karuan kalau sini. Apalagi kemarin ya, quick count itu ya. Sempat terbawa nggak Bapak Ibu? Saya sempat terbawa itu. Suwe-suwe tak pikir-pikir rong dino. Wis waya aku kerja meneh. Wis ana sing nganggep. Ya emang bukan tim ses ya. Seperti itu. Aku nggak bayang ya teman-teman swasta masih BKPPS sama Sinoko. So pusing. Oke. Dan yang keempat, penghormatan terhadap tradisi. Bapak dan Ibu, itu indikator kalau kita moderat. Bagaimana 4 indikator ini bisa jenengan jadikan sebagai salah satu materi untuk pengembangan KKG NGMD. Perannya apa? Menjadi organisasi profesi yang moderat, tidak radikal, tidak liberal. Udah, kita di tengah-tengah. Di tengah itu apa maksudnya? Tadi sudah saya sampaikan di awal ya, bagaimana Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar. Menjadi anggota aktif dalam mensosialisasikan program relasi beragama di lingkungan madrasah. Bapak Ibu jenengan punya tanggung jawab loh. Pak Farid misalnya, beliau adalah pengawas di tingkat sanawiyah. Perwakilan MTS 2 ada? MTSN 2 ada. Misalnya Pak Farid kemudian hadir, monitoring, tanya kepada Bapak sebagai guru di MTSN 2 karena beliau adalah pengawas bina di sana. Bagaimana Bapak melaksanakan tugas-tugas? Apakah anak-anak ini mendapatkan ya pengetahuan, pemahaman, pengalaman tentang fondasi beragama? Dia mendapat. Pak Farid bertanya, bisa disampaikan saya bentuk kegiatannya? Bisa. Ternyata bagaimana proses-proses yang dilakukan di MTSN itu dari 4 indikator tadi. Berarti kalau itu sudah dilakukan, Bapak sebagai anggota MGMD mapal apa misalnya Bapak? Mapal Quran hadis. Guru Quran hadis mengintervensi itu. Nanti guru akidah mengintervensi, guru fikih mengintervensi, guru SKI demikian. Maka secara masif anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang moderat, hormat kepada para pahlawannya, cinta kepada tanah airnya, kemudian konstitusi, tidak memaksakan kehendak
saling menghormati. Nah, ending sesungguhnya kalau kita bicara toleransi itu adalah mau menerima perbedaan-perbedaan tersebut. Dan yang ketiga, saling memotivasi antar anggota supaya bersikap moderat dalam pengelolaan kelas. Apa pengelolaan kelas yang tidak moderat? Pastinya salah satu indikator ketika ada anak-anak yang mungkin memiliki perbedaan tertentu, muncul bahasa-bahasa yang itu sebenarnya kalau bicara sama anak juga nggak boleh gitu ya. Sukunya yang ditonjolkan gitu ya, identitas lain yang ditonjolkan, apakah karena rambutnya, apakah karena kulitnya, apakah karena asal sukunya dan sebagainya. Pengolahan kelas yang moderat itu adalah menerima, inklusif, lebih tepatnya seperti itu. Nih, oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk kontennya tentang moderasi, saya kira tinggal bagaimana KKG itu berperan, mengaktifkan anggotanya, pengurusnya juga demikian, sehingga semua moderasi beragama itu 4 indikator tadi diintervensi sampai ke kelas-kelas. Peringatan Hari Besar Agama jelas. Anak-anak ketika menentukan tema, menentukan bentuk, menentukan kreasi-kreasi, mereka berdiskusi, mereka aktif, tidak membeda-bedakan, itu adalah contoh-contoh konkret sesungguhnya. Bagaimana mereka itu kemudian mendalami agamanya, mengamalkan agamanya, lalu buahnya adalah berakhlak kepada alam, berakhlak kepada sesama, menjadi anak yang santun, anak-anak yang hormat kepada guru, anak-anak yang menyayangi adik-adik kelasnya. Itu sesungguhnya adalah hasil dari ajaran agama kita, dan itu bagian dari moderasi beragama. Nah, poin kedua saya kira cukup. Saya juga mengatakan ini masalah waktunya, karena saya punya waktu 30 menit lagi. Itu saya ingin teman-teman ini nanti sudah bergabung sesuai dengan jenjangnya dulu, kemudian nanti bergabung sesuai dengan mata pelajaran. Setelah itu Mbak Iin sama teman-teman ya, di belakangnya masih ada siapa? Mbak Tina. Oke, nanti tolong bagikan kertas kepada teman-teman dan membentuk organisasi yang namanya KKG untuk MI. Berarti MI yang hadir hari ini guru kelas dan guru PJOK. PJOK-nya tadi banyak kok saya lihat. Setelah itu, jika teman-teman sudah, setiap guru mapel pada MI membentuk kepengurusan KKG, setiap guru mapel pada MTSMA membentuk kepengurusan MGMP. Seluruh ketua KKG dan MGMP terpilih menyerahkan draft kepengurusan kepada panitia, yang kita siap dari stafeta tadi untuk apa? Untuk dibuatkan SK. Pak, saya mau menunjuk ketua yang tidak hadir hari ini, apa boleh? Kalau tidak hadir, jenengan pilih kira-kira seperti apa? Apa di situ perlu pun frame gitu? Tanya kepada yang bersangkutan. Menurut saya yang hadir hari inilah yang akan nanti menggerakkan menjadi motor. Kalau dari Bu Ketua Penjawas tadi diharapkan teman-teman dari negeri menjadi motor, saya mendukung banget. Perwakilan dari MTSN 2 ada, perwakilan dari MTSN 1, MTSN 1 halo. Perwakilan dari MAN 2 hadir, dari MAN 1 juga hadir. Alhamdulillah. Kalau misalnya Pak, apa ketuanya harus dari negeri? Tidak. Saya katakan, Pak harus dari negeri, bisa, tapi tidak harus. Tidak ada keharusan. Dari MIN 1 ada. Dari MIN 2 ada.
ketua PPDB kan ya di sana, ada kegiatan juga ya di Pintuan. KKG juga demikian, tidak harus, tapi kalau mau min satu negeri dipilih jadi ketua ya boleh. Apa boleh menolak? Boleh menolak asal disetujui yang lain. Nah, kan gitu. Monggo Bapak Teniku. Oke Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Sanawiyah ini sudah terbentuk semua kepengurusannya. Jadi MGMP Kota secara keseluruhan sudah ada, terus kemudian Permapel juga sudah ada, Perlukun sudah ada, dan sudah berjalan dengan baik juga didampingi oleh institusi. Alhamdulillah. Berarti saya tinggal menerima apakah kepengurusannya tetap atau ada perubahan. Kalau tetap tinggal saya diberikan, karena kita nanti tinggal membuat periodenya. Sebab contoh yang di MI saya lihat ya, yang di MI itu SK kemarin berakhir 2023, ternyata ketuanya sudah pindah tugas, ada yang seperti itu. Jadi kalau dari MTS, Pak sudah beres semuanya, berarti PR hari ini Bapak adalah fikihnya siapa, Quran siapa, SK siapa. Saya diberikan materi itu karena kita akan buat periode 2024 sampai 2027. Itu PR-nya ya. Jadi rembukannya jangan. Tapi jangan sampai saya pulang kita nanti bareng-bareng. Ada lagi kan? Cukup ya. Saya minta kakak-kakak yang aliyah, monggo di sebelah kanan saya ini, yang merasa aliyah. Monggo, Bapak, Ibu, guru aliyah geser, yang sanawiyah di tengah, yang hidayah di kiri. Segera bergerak, itu aja. Monggo. Tinggalnya tak rekam. Dengan hormat kami mohon pada Ibu Bapak pengawas bisa bergabung sesuai dengan jenjangnya. Jadi Bu Mia sama Bu Tini monggo di jenjang MI, Pak Tarik di jenjang Sanawiyah, Bu Zainal di jenjang aliyah. Bapak Ibu dan segera gabung mapel ya. Aliyah langsung permapel, Sanawiyah permapel. Ibtidaiyah juga gitu. Yang PJK, PJUK, yang lulus belum kelas. Minta tolong Mbak Rina, Mbak Keras Mbak, mungkin teman-teman butuhkan. Loh, bapak-bapak nggak dapat kursi Mbak? Bapak Ibu mejanya bisa kursinya bisa diputar kalau memang supaya nyaman, silakan ditata
kelompok ya untuk MTS ya. SKI, fikih, akidah, Al-Quran hadis. Kalian juga demikian. Untuk MT 2 kelompok saja, guru kelas dan guru maka PJOK. Karena guru agama kayaknya hari ini hadir ya. Ada guru agama. Oke, berarti ada 3, guru kelas, guru agama, guru PJOK. Monggo diputar Bu kursinya, ngomong dengan temannya biar enak.